Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari kelas PT IKB jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem komputer. Pernahkah kalian mendengar tentang sistem komputer? Pertama, pengertian dari sistem. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Jadi, pengertian dari sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Adapun tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengelola data menjadi sebuah informasi. Selanjutnya, klasifikasi komputer terbagi menjadi 4. Yang pertama, jenis data yang diolah. Kedua, kemampuan komputer. Ketiga, ukuran fisik. Dan keempat, bidang masalah. Pertama, klasifikasi komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Ada 3. Yang pertama, komputer analog atau analog komputer yang digunakan untuk mengelola data kualitatif. Yang kedua, komputer digital yang digunakan untuk mengelola data kuantitatif. Dan ketiga, komputer hybrid adalah kombinasi dari komputer analog dan komputer digital. Selanjutnya, klasifikasi komputer berdasarkan kemampuan komputer. Ada 3. Yang pertama, small scale computer. Yang kedua, medium scale computer. Yang ketiga, large scale computer. Kemudian, selanjutnya, klasifikasi komputer berdasarkan ukuran fisiknya. Seperti namanya, komputer mini memiliki ukuran yang lebih kecil dan bobot yang lebih ringan daripada komputer makro. Sedangkan komputer makro dari segi ukuran yang besar memiliki kelebihan pada performanya. Meski keduanya memiliki ukuran yang berbeda, tetapi keduanya memiliki fungsi yang sama. Dan yang terakhir, klasifikasi komputer berdasarkan bidang masalah. Berdasarkan masalah, komputer dibagi menjadi 2. Yang pertama, special purpose computer, dan yang kedua, general purpose computer. Special purpose computer memiliki kegunaan dan fungsi tertentu. Salah satu contohnya adalah bedside monitor, yaitu alat yang digunakan untuk memonitori vital sign pasien berupa detak jantung, nadi, tekanan darah, temperatur bentuk pulsa jantung secara terus-menerus. Dan contoh lainnya adalah mesin ATM, yaitu komputer yang berfungsi untuk melakukan penarikan uang secara tunai. Sedangkan general purpose computer merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum dan digunakan setiap hari, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Konfigurasi komputer. Konfigurasi komputer terbagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware adalah peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Selanjutnya, software, yaitu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Kemudian yang terakhir yaitu brainware, adalah orang yang menggunakan komputer atau sedang mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, maka komputer tidak dapat dioperasikan. Konfigurasi hardware. Konfigurasi hardware terbagi menjadi 3. Yang pertama, input. Berfungsi untuk menginputkan atau memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Kemudian yang kedua, proses.
Data yang telah diinput akan diproses di CPU atau di prosesor, kemudian diteruskan ke perangkat output yang akan menghasilkan output berupa gambar maupun suara. Jenis-jenis RAM pada konfigurasi hardware ada 4. Yang pertama, SRAM atau Static RAM. Yang kedua, DRAM atau Dynamic RAM. Yang ketiga, NVRAM. Yang keempat, FRAM atau Ferroelectric RAM. Selanjutnya, konfigurasi software. Klasifikasi software terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem operasi atau operating software, yaitu perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Kedua, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Kemudian program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Fungsi dasar dari sistem operasi ada 6. Yang pertama, menjadwalkan tugas. Yang kedua, mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. 3. Menjaga keamanan sistem. Yang keempat, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai. Yang kelima, menyimpan catatan pemakai. Yang keenam, menangani interrupt. Bahasa pemrograman pada komputer ada 3. Yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low level language. Contohnya yaitu bahasa mesin dan bahasa modifikasi lainnya. Yang kedua, bahasa tingkat menengah atau middle level language. Contohnya bahasa C. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi yaitu high level language. Contohnya yaitu Algo, COBOL, Pascal, C++, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Dan yang terakhir pada konfigurasi software yaitu pemrograman paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya yaitu Lotus 123, DBase, dan WordStar. Konfigurasi brainware. Brainware dikelompokkan menjadi 3. Pertama, operator, yaitu seseorang yang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. 2. Programmer, yaitu seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Dan yang ketiga adalah sistem analis, yaitu seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Itulah materi mengenai sistem komputer yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.